Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Romansyah Shahabuddin SEMSI selaku pembimbing. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haidar Akib MSI selaku pembimbing. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Darman Manda M. Hum selaku penguji sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji sekaligus pimpinan Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Ibu Dr. Inana SPD MPD selaku penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler sekolah dan motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo. Atas nama Nurhana Muharram dengan NIM 19105020212. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kekhususan Pendidikan Ekonomi, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar 2021. Latar belakang. Adapun yang mendasari pada penelitian ini, menurut Elizabeth B. Hurlock dalam Susanto tahun 2018, tugas perkembangan remaja adalah mencapai kemandirian dalam mengarungi kehidupan. Remaja mandiri cenderung berprestasi karena dalam menyelesaikan tugas, remaja tersebut tidak bergantung pada orang lain. Pada akhirnya, remaja merasa mampu menimbulkan rasa percaya diri dan pribadi yang mandiri mempunyai berbagai fungsi seperti mengenal diri sendiri dan lingkungan, menerima diri dan lingkungan, mengambil keputusan, mengarahkan diri sendiri dan mewujudkan diri. Kemandirian belajar secara optimal memerlukan dukungan sarana dan prasarana. Ketepatan cara dan gaya belajar seseorang, minat dan motivasi belajar yang kuat, lingkungan yang mendukung, aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kedisiplinan mengikuti kegiatan belajar mengajar, dan lain-lainnya. Menurut Susanto tahun 2018, mempunyai motivasi belajar menjadi sangat perlu di dalam kegiatan belajar apabila ingin berhasil dengan baik. Aktivitas belajar yang dilakukan siswa dengan serius, tekun, ulet untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas dapat membantu siswa memecahkan berbagai masalah dan hambatan secara mandiri. Siswa yang belajar dengan baik tidak akan terjebak pada sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Selain kegiatan belajar mengajar, kegiatan di luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler pada hakikatnya untuk mendukung tercapainya kemandirian belajar siswa. Kemandirian belajar siswa sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar agar tercapai tujuan belajar siswa. Menurut Herman Holstein dalam Raharjo tahun 2013, mengemukakan bahwa dengan mandiri tidak berarti siswa belajar secara individualis. Tapi sebaiknya situasinya dibina untuk belajar kelompok dan setiap murid itu menjadi partner sesamanya. Nurianto dalam jurnal Novianti tahun 2019, kegiatan ekstrakurikuler dalam pendidikan dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan peserta didik. Membantu mereka yang kurang, memperkaya lingkungan belajar, dan menstimulasi mereka agar lebih kreatif, sehingga siswa mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien maupun dalam pengembangan potensi, minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu atau siswa tersebut untuk memperoleh tujuan pembelajaran seoptimal mungkin. B. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo? Yang kedua, adakah pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo? Yang ketiga, adakah pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dan motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo? Tujuan penelitian. Yang pertama,
menjelaskan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo. Kedua, menjelaskan pengaruh motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dan motivasi belajar terhadap kemandirian belajar siswa SMA Negeri 5 Wajo. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama itu manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis itu bermanfaat bagi kepala sekolah, bagi guru ataupun pembina, para aktivis atau peneliti lain, begitu pula juga dengan siswa ataupun masyarakat umum. Tinjauan pustaka. Kajian teori. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Zainal Akib, kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa dalam suatu susunan program pengajaran, di samping untuk lebih mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program kurikulum dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, juga untuk pengayaan wawasan dan sebagai upaya pemantapan kepribadian. Yang kedua, motivasi belajar. Menurut Sardiman tahun 2014, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Yang ketiga, kemandirian belajar. Menurut Zaini tahun 2012, kemandirian belajar adalah kemampuan seseorang siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginan secara nyata tanpa bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini siswa mampu melakukan belajar sendiri, dapat menentukan belajar efektif dan mampu melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Peranan kemauan untuk mandiri sangat penting di dalam belajar mandiri. Kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Penelitian terdahulu. Yang pertama, Sulfa Luyina Ifadah tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka Terhadap Kemandirian dan Kedisiplinan Siswa MI Miftahul Ulum, Plosorejo, Kedemangan, Blitar. Kedua, Levina Dwi Kemalasari tahun 2018. Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Kedisiplinan Terhadap Kemandirian Belajar Pelajaran Ekonomi di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas. Ketiga, Waode Anastasia tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas 2 SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang pada mata pelajaran fikih selama masa pandemi COVID-19. Kerangka pikir. Adapun kerangka pikir dengan indikator. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler menurut Melvin tahun 2016 dengan indikator yang pertama, keinginan dan keterlibatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, usaha kontribusi dalam kegiatan ekstrakurikuler. 3, tanggung jawab untuk mencapai prestasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. 4, kemandirian dalam kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, motivasi belajar dengan indikator menurut Sardiman tahun 2014. 1, tekun menghadapi tugas. 2, ulet menghadapi kesulitan. 3, memiliki minat terhadap pelajaran. 4, lebih senang bekerja mandiri. 5, tidak cepat bosan pada tugas-tugas rutin. 6, dapat mempertahankan pendapatnya. 7, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. 8, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.
Selanjutnya, kemandirian belajar menurut Rini Asis tahun 2004 dengan indikator yang pertama, anak mampu mengambil keputusan. 2. Anak memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 3. Anak mampu bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. 4. Anak berani bertindak atau berinisiatif. Hipotesis. Hipotesis yang pertama, diduga bahwa variabel kegiatan ekstrakurikuler berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Yang kedua, diduga bahwa variabel motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Yang ketiga, diduga bahwa variabel kegiatan ekstrakurikuler dan motivasi belajar secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian belajar siswa. Metode penelitian. Adapun metode penelitian dengan beberapa sub. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan rumusan masalah asosiatif dengan hubungan kausal. Waktu penelitian dilakukan itu pada bulan Agustus sampai bulan September 2021. Tempat penelitian itu dilakukan di SMA Negeri 5 Wajo. Variabel dan desain penelitian. Jenis penelitian korelasional dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan variabel bebas, yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan motivasi belajar terhadap variabel terikat, yaitu kemandirian belajar siswa. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini, populasinya adalah seluruh siswa kelas 2 dan kelas 3 SMA Negeri 5 Wajo. Sampel untuk mendapatkan sampel itu menggunakan rumus Lovin dengan jumlah sampel sebesar 144 orang. Definisi operasional. Yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dalam suatu susunan program pengajaran, di samping untuk lebih memperluas wawasan pengetahuan dan mengaitkannya dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, serta upaya pemantapan kepribadian. 2. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar berupa perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, kemandirian belajar siswa adalah kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu atau keinginan secara nyata, percaya dan berani tanpa memiliki rasa ketergantungan dengan orang lain, dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Teknik pengumpulan data ada dua, yang pertama kuesioner, yang kedua dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket tertutup, karena responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Teknik analisis data, pertama analisis statistik deskriptif, kedua uji asumsi klasik, dan yang ketiga uji hipotesis. Sekian dari presentasi proposal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.